Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa semester 4 Teknik Industri Pagi B. Di sini kami ingin memperkenalkan diri, saya sendiri Rizky Sanjaya Nenggolan. Dan saya sendiri Anita Sari Sihotang. Nama saya Jenny Nurlanita Soid. Nama saya Ida Sumaya. Saya Stella Sumba. Di sini kami akan mewawancarai mahasiswa Fakultas Kedokteran tentang mengenai penyakit MSDGS. Perkenalkan, nama saya Stefania Sagala, salah satu mahasiswa kedokteran Universitas Prima Indonesia semester 4, yang akan menjadi narasumber teman-teman sekalian. Apa itu penyakit MSDGS? MSDGS itu atau Musculoskeletal Disorder merupakan salah satu penyakit yang menyerang jaringan otot, tendon, dan bisa sampai ke pembuluh darah. Biasanya penyakit MSDGS itu datang dengan keluhan apa ya? Nah, kalau pasien MDGS ini biasanya datang dengan keluhan nyeri sendi, kemudian kayak pegal linu. Biasanya masyarakat itu taunya pegal linu, terus kayak kalau misalnya dia ngangkat berat kayak tiba-tiba kayak mau jatuh, karena tulangnya udah nggak kuat, karena kelainannya itu tadi pada tulang atau otot. Tuh. Selain pegal linu, keluhan apa saja yang bisa dilihat secara langsung dengan mata? Keluhan yang bisa dilihat pada pasien ini biasanya pasien itu datang dengan bengkak, terus kemerahan pada bagian tubuh yang dia rasa sakit, misalnya pada lehernya, atau pada tangannya, atau pada kakinya. Apakah penderita MSDGS ini biasanya langsung ke rumah sakit atau ditantan dulu? Nah, kalau misalnya pasien MSDGS ini, biasanya dia ditahan-tahan dulu sampai benar-benar rasa sakit yang mengganggu. Biasanya rasa sakit yang mengganggu itu seperti dia mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya dia sampai nggak bisa jalan atau sampai kayak tidurnya terganggu, benar-benar nggak bisa tidur ataupun keluhan yang memperparah lainnya. Kan pasien MSDGS ini kan merasakan nyeri sendi. Apa yang terjadi dalam tubuhnya sehingga dia merasakan rasa nyeri tersebut? Nah, kalau di MSDGS ini yang namanya dia di muskuloskeletal, di dalam otot kita itu ada yang namanya jaringan. Jaringan yang padat itu bisa me- memapah tubuh kita. Jadi kalau misalnya jaringan itu semakin berkurang, kekuatan otot itu pun semakin berkurang. Itulah yang mengakibatkan dia nyeri. Jadi apa yang mengakibatkan MSDGS ini bisa nyeri? Karena jaringan yang berkurang, kalsium yang berkurang di dalam otot, sehingga dia semakin lama semakin keropos, semakin nyeri, dan semakin mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi parah pasien MSDGS itu biasanya mengakibatkan apa? Kondisi parah pada MSDGS itu bisa mengakibatkan paling utama itu biasanya gangguan psikis, psikologi pada si penderita, karena dia kan mengganggu aktivitas, dia menganggap dirinya itu sudah sangat-sangat kayak tidak berdaya. Jadi seolah-olah dia seperti kehilangan harapan hidup, walaupun sebenarnya bisa diatasi dengan sangat-sangat baik gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tidak didukung oleh faktor keluarga atau dirinya sendiri, dia akan merasa sangat stres sehingga sangat mengganggu psikologis. Kemudian yang kedua, sangat-sangat mengganggu aktivitasnya karena itu sangat nyeri dan juga sangat mengganggu. Namun semua itu bisa diatasi agar tidak terlalu parah. Akan ada selalu pengobatan-pengobatan yang bisa memperbaiki atau mengurangi lah rasa sakitnya itu gitu. Biasanya rasa nyeri pada pasien MSDGS itu dikasih obat apa ya untuk meredakan rasa nyerinya? Nah, kalau di farmakologi di kedokteran itu ada namanya farmakologi dan ada non-farmakologi. Kalau farmakologi itu berkaitan dengan obat. Nah, kalau misalnya obat, ada yang namanya obat analgesik. Obat analgesik itu bisa mengurangi rasa nyeri. Namun, untuk pemberian obatnya, mungkin saya belum ke arah ke sana, belum bisa menyampaikan informasi yang lebih tentang obat apa. Namun yang pasti untuk mengatasi nyerinya, lini pertama akan diberikan analgesik untuk mengurangi rasa nyeri. Karena analgesik itu sendiri berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri pada pasiennya gitu. Di sini Kak saya ingin bertanya, faktor-faktor apa aja sih yang dapat memperberat MSDGS? Apakah itu termasuk faktor pekerjaan atau faktor individu?
Nah, tentu saja faktor-faktor yang kakak sebutkan tadi sangat mempengaruhi memperberatnya MSDGS. Kalau dia faktor pekerjaan, biasanya itu terjadi pada orang-orang yang pekerjaannya itu angkat dan angkut. Misalnya dia ngangkat-ngangkat berat, ngangkut-ngangkut yang berat, dan misalnya dia dorong atau apapun itu yang sebenarnya otot kita itu kuat, namun kalau misalnya dia dilakukan secara berulang-ulang, dia bisa memperlemah otot kita dong. Kita pun punya otot kita itu pun punya batasan gitu. Nah, kalau pada faktor individunya itu bisa pada umurnya, misalnya pada lansia itu lebih rentan kena MSDGS karena semakin tua kita, semakin tinggi kalsium yang kita butuhkan gitu. Kemudian ada juga faktor jenis kelamin, di mana biasanya menurut yang saya baca ya Kak, menurut yang saya baca perempuan itu memiliki 2/3 daripada kekuatan laki-laki. Maksudnya itu hanya wanita itu lebih memiliki kekuatan otot yang lebih sedikit daripada laki-laki. Namun ada juga beberapa faktor individu lainnya selain itu. Ada juga karena dia obesitas, otomatis kan beban pada tubuhnya itu semakin banyak sehingga otot kita tadi juga semakin bekerja lebih kuat dan bisa memperlemah. Nah, pada kondisi lemah itulah akan rentan sekali terjadi MSDGS ini. Gitu, Kak. Jadi Kak, untuk pada lansia itu Kak, cara mencegah penyakitnya itu bagaimana ya Kak? Nah, kalau pada lansia seperti yang sudah saya bilang tadi, kan dia kebutuhan kalsium di orang tua itu kan lebih tinggi. Jadi, kalau misalnya anjuran pada lansia biasanya itu minum susu kalsium. Terus yang kedua, untuk kegiatan sehari-harinya jangan yang berat-berat, seperti ngangkat yang berat-berat itu sebenarnya sudah tidak dianjurkan lagi karena porsi pada beban berat itu pada lansia akan sangat-sangat mempengaruhi. Makanya ada lansia yang kayak tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba susah bergerak, kesakitan, nyeri, itu gara-gara kekuatan ototnya itu sudah semakin melemah. Ditambah lagi mungkin tadi kalsiumnya yang kurang, jadi memperparah penyakit ini gitu. Jadi begini kan Kak, ketika seorang pasien itu merasakan sembuh, apakah gejala penyakit yang dialaminya akan bisa berulang? Nah, kalau misalnya penyakit muskuloskeletal ini sudah pasiennya itu sudah merasa baikan, dia itu bisa berulang lagi karena mungkin kebutuhan kalsiumnya yang sudah tidak tercukupi lagi atau justru semakin parah karena mungkin ada faktor-faktor yang memperberat lagi. Misalnya dia sebelumnya udah ngerasain kayak nggak bisa jalan, susah jalan, sakit saat membawa beban berat, kemudian sembuh dan setelah itu kayak dia bawa beban berat lagi justru akan semakin parah dari sebelumnya gitu. Namun tergantung pada faktor-faktor apa yang memperberat, apakah dia karena kebutuhan kalsiumnya, apakah karena beban berat itu tadi. Jadi dia beda-beda gitu Kak, kayak nggak langsung ngedrop gitu. Jadi kayak ada tahap-tahapannya. Selain kalsium itu, apalagi sih yang kurang pada MSDGS? Nah, kalau pada MSDGS ini biasanya itu yang kurang juga bisa karena mineral atau karena defisiensi vitamin D. Nah, defisiensi vitamin D ini maksudnya adalah tubuh kita itu kekurangan atau adanya gangguan absorpsi atau penyerapan dari vitamin D. Mungkin si pasien ini sudahlah suka bawa beban berat, sudah tua atau lansia, dia mungkin mineralnya tidak tercukupi atau airnya atau vitamin yang lain dan juga vitamin D-nya yang kurang seperti malas berjemur atau yang lainnya. Obat-obatan apa aja yang bisa dianjurkan pada penyakit MSDGS? Nah, anjuran lainnya yang bisa kita berikan kepada pasien itu adalah aktivitas fisik yang baik, makanan yang baik, pola hidup yang sehat lah pokoknya.
Misalnya kalau dia dari pola makan itu menjaga makan untuk mencegah obesitas tadi. Karena kalau misalnya obesitas, beban berat badan itu akan bertumpu pada otot tadi yang membuat otot kita, tulang kita bekerja lebih berat. Kalau misalnya dia pada aktivitas fisik, kalau pada aktivitas fisik adalah menghindari beban-beban berat. Kalau misalnya dia udah tahu dia menderita MSDGS, janganlah membawa beban berat atau mengangkut beban berat ataupun kalau misalnya dorongan gitu, kalau misalnya angkut, eh, dorong gitu kan. Pokoknya yang membuat tubuh kita bekerja lebih kuat lagi gitu. Bagian nyeri pada MSDGS di bagian tubuh mana ya? Nah, kalau MSDGS ini Kak, dia bisa menyerang, dia bisa nyeri di bagian tubuh manapun yang ada persendian, yang ada otot, yang ada tulang. Jadi hampir seluruhnya bisa diserang, mulai dari pergelangan, mulai dari siku, bahu, punggung, tulang belakang, kaki, lutut, hampir semua bisa diserang gitu. Kan MSDGS itu terjadi karena adanya pengangkutan beban berat. Jadi semisal seseorang biasanya hanya duduk seharian atau tidur seharian, itu bagaimana ya? Nah, kalau misalnya dia duduk seharian atau tidur seharian, tentu saja akan mempengaruhi kinerja otot kita. Tentu saja akan bisa mengakibatkan MSDGS. Karena apa? Karena otot kita itu juga bekerja membutuhkan sirkulasi darah. Jadi kalau kita diam selama itu, kita duduk sepanjang hari atau tidur sepanjang hari, tentu saja darah kita itu akan beredar di situ-situ aja yang seharusnya tadi dia dengan seiring berjalannya aktivitas fisik kita, kehidupan sehari-hari, dia jadinya jadi terhambat gitu. Dan ketika dia mencoba untuk bergerak lagi, mungkin dia akan mengalami stres. Kayak ototnya itu bakalan terkejut setelah dia berdiam beberapa lama, kemudian dia bergerak. Jadi dia akan mengalami gangguan gitu. Biasanya penyembuhan pada MSDS itu berapa lama ya? Nah, kalau penyembuhannya itu bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan juga pengobatannya. Kalau misalnya tingkat keparahan itu biasanya kalau di medis itu ada yang namanya akut dan kronik. Nah, semakin dia parah, semakin lama penyembuhannya. Namun, semakin cepat ditangani akan semakin besar kemungkinan penyembuhannya itu akan terselesaikan. Kemudian tergantung pada pengobatannya juga, apakah dia langsung ditangani dengan baik, apakah si pasien ini mengikuti anjuran dari dokter atau dia banyak menentang gitu. Yang pasti kalau misalnya si pasien ini nggak mau atau nggak percaya sama dokternya, akan semakin sulit dong disembuhkan gitu. Apakah MSDS ini perlu rujukan ke dokter spesialis? Misalnya kalau perlu itu rujukannya ke dokter spesialis yang mana? Nah, kalau pasien MSDGS ini biasanya bekerja sama, dokter umum itu bekerja sama dengan dokter spesialis ortopedi atau dokter spesialis penyakit dalam untuk membantu mendiagnosis secara pasti tingkat keparahan dan pengobatan yang cocok pada pasien itu apa. Apakah MSDS ini dapat menyebabkan kematian? Nah, kalau MSDGS ini dia biasanya tidak menyebabkan kematian secara langsung karena yang terganggu itu adalah otot dan tendonnya. Jadi jarang sekali untuk mengancam jiwa gitu. Terima kasih buat teman kami Stefania yang sudah menjadi narasumber kami untuk tugas kami pada kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah mempercayakan saya sebagai narasumber. Mohon maaf untuk informasi yang masih sangat sedikit dikarenakan kita sama-sama belajar, karena kita juga masih sama-sama mahasiswa. Semoga kita diberikan kelancaran untuk menuntut sebanyak-banyaknya ilmu dan pengalaman di kampus kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali.